Delvin. Ucap sebelum belajar mulai kita berkabung agama dan seperti masing-masing dimulai mudah selesai. Ya, terima kasih Delvin yang telah memimpin buat teman-temannya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum belajar Ibu mau tanya, materi minggu lalu kita sudah belajar apa? Siapa yang ingat? Minggu lalu kita sudah belajar apa? Iya, Santi silakan. Tentang moral dan etika. Iya, bagus. Minggu lalu kita belajar tentang moral dan etika. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu moral? Iya, Aida. Moral adalah pelajaran yang berkaitan dengan perilaku dan sikap. Ya, benar sekali. Moral itu adalah pelajaran yang berkaitan dengan perilaku dan sikap. Kalau etika, siapa yang bisa menjelaskan? Sinar, silakan Sinar. Etika adalah ilmu mempelajari nilai dan perilaku. Ya, etika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang ilmu perilaku ya, tentang sikap dan perilaku. Baik, berarti kalian sudah membaca di rumah. Terima kasih. Jadi sekarang Ibu mau menyampaikan pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira ada yang sudah tahu hari ini kita belajar apa? Ada yang tahu belum? Belum. Belum ya? Baik, hari ini kita belajar tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat anak-anak. Nah, itu ya. Sekarang Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah dipercayai oleh orang lain? Siapa? Pernah kan? Iya. Coba jelaskan bagaimana asalnya jika dipercayai orang lain. Saya merasa senang karena orang suka dengan kita. Kita merasa tenang, tentram, dan damai. Iya, kalau orang percaya kepada kita, otomatis kita merasa tenang, tentram dan damai. Bagus. Seperti itu ya. Nah, baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah coba sini. Tujuannya ada dua. Nah ini, melalui model pembelajaran PBL dengan strategi pembelajaran kooperatif siswa mampu. Coba Farel sebutkan, bacakan tujuan pembelajaran yang pertama dari hari. Menjelaskan pengertian sikap amanah dengan benar. Ya, benar. Ya, yang kedua, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menjelaskan cara berperilaku amanah dengan benar. Itu dia. Sampai di sini ada tanyakan mengenai tujuan pembelajaran? Tidak ada? Tidak ada ya? Kita lanjut ke selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjutkan ke materinya, Ibu juga akan menjelaskan apa-apa kegiatan kita pada hari ini. Silakan lihat. Kegiatan kita pada hari ini adalah tentang menyimak video. Kedua, kita berdiskusi atas video tersebut. Yang ketiga, kita akan mempresentasikan hasil diskusi tadi. Sampai di sini, Pak? Nah, coba. Sekarang Ibu akan menampilkan video. Silakan kalian simak. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan sebagainya. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa menjaga amanah itu penting. Kalau kita setuju dengan pernyataan ini, maka mulai saat ini kita harus berlatih untuk menjaga amanah. Dalam Islam, perilaku atau sifat amanah dibedakan menjadi 3 bagian. Pertama, amanah terhadap Allah. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya, ketika kita dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Serta yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuan demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan hidup, dan kebahagiaan hidup bagi diri sendiri. Perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan sebagai berikut. Pertama, menjaga tipan dan mengembalikannya seperti keadaan semula. Yang kedua, mampu menjaga rahasia dengan baik. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Serta yang keempat, memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah berupa umur, kesehatan, harta benda, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Hikmah perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari dapat digambarkan sebagai berikut. Pertama, orang yang bersikap amanah dapat dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Serta yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak-hak Allah, seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan sebagainya. Itu tadi penjelasan sedikit tentang pengertian amanah dan sebagainya. Sampai di sini mungkin kalian ada yang ditanyakan? Iya, Aira, silakan. Bu, apa sih sebenarnya pengertian amanah? Iya, bagus ya, pertanyaannya bagus. Yang lain ada yang ingin bertanya? Ya, ada. Contoh, ya, contoh amanah terhadap Allah. Nah, yang lain? Ya, kepada siapa saja kita berbuat amanah. Ya, di sini ada 3 pertanyaan. Siapa yang ingin menanggapi? Beni mungkin? Iya. Sekarang pertanyaan tadi, pertanyaan yang diberikan oleh Aira ya. Ibu minta tolong kepada Agus Prayoga. Bacakan pengertian amanah Agus. Secara bahasa amanah berasal bahasa Arab amanatan yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Ya, benar. Ya, amanah itu artinya pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, sesama manusia maupun terhadap diri sendiri. Itu adalah pengertian dari mana? Bagaimana? Aira, jelas? Jelas. Oh, masih ada lagi yang terakhir ini, amanah dalam menjaga diri dari penyalahgunaan jabatan. Itu dia adalah contoh-contoh dari perilaku amanah. Bagaimana, Sinar? Apakah sekarang kamu sudah mengerti? Sudah mengerti? Ya, terima kasih. Pertanyaan kepada siapa saja kita berperilaku amanah. Pertama, kita amanah kepada ya. Pertama-tama kita itu harus berlaku amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti menjalankan sholat, apa lagi? Puasa, apa lagi? Zakat. Berbuat baik kepada orang tua, amanah dari Allah itu ya. Kita harus berbuat baik kepada orang tua, itu adalah perintah dari Allah. Maka itu juga dikatakan
terhadap Allah. Yang kedua apa lagi? Iya, amanah kepada sesama manusia. Apa contohnya? Tadi menjaga titipan itu salah satu contoh. Sekarang amanah kepada diri sendiri. Contohnya apa? Menjaga kesehatan. Apa dia? Tidak menyalahgunakan jabatan. Tidak menyalahgunakan jabatan yang kita miliki. Nah, ini tadi pertanyaan dari kawan-kawan. Bagaimana kalian semua sampai di sini? Ada yang ingin tanggapi atau sudah paham? Paham? Kita lanjut ya, kalau paham? Paham, baiklah. Sekarang tugas kalian untuk memperdalam isi materi kita. Ibu akan menyanyikan satu lagi video tentang kisah teladan yang nanti akan menjadi salah satu referensi kalian untuk berdiskusi. Malam itu, langit Madinah diselimuti kegelapan. Umar bin Khattab ditemani seorang pembantunya memutuskan untuk berkeliling guna memastikan kondisi rakyatnya. Mereka berjalan dari satu sudut ke sudut lain, melewati rumah-rumah sederhana yang hanya diterangi lampu minyak. Dalam keheningan malam, Umar seringkali berhenti untuk mendengarkan obrolan dari dalam rumah, sekadar memastikan tidak ada keluhan yang tersembunyi. Ketika Umar melewati sebuah rumah kecil, ia mendengar suara seorang ibu yang sedang berbicara dengan putrinya. Suara itu terdengar samar, namun cukup jelas untuk menangkap isi pembicaraannya. "Ibu, susu kita tinggal sedikit, apakah cukup untuk memenuhi permintaan pembeli esok pagi?" tanya sang anak. "Iya, anakku. Tetapi jumlahnya memang tidak cukup banyak. Tambahkan saja air ke dalam susu itu agar terlihat lebih banyak," jawab sang ibu dengan nada datar. Namun, gadis itu terdiam sejenak. Setelah beberapa saat, ia menjawab, "Tapi, Ibu, Amirul Mukminin melarang kita mencampur susu dengan air. Itu adalah perbuatan curang, dan kita bisa berdosa karena melakukannya." Sang ibu tertawa kecil. "Nak, Umar tidak akan tahu. Dia bukan dewa yang bisa melihat segala hal." Dengan nada tegas, sang gadis menjawab, "Umar mungkin tidak melihat kita, Ibu. Tapi Allah selalu melihat apa yang kita lakukan, meskipun tidak ada manusia lain yang mengetahuinya." Mendengar percakapan itu, Umar bin Khattab terdiam sejenak. Matanya mulai berkaca-kaca, terharu dengan keteguhan hati gadis tersebut. Umar kemudian berkata kepada pembantunya, "Catat rumah ini. Gadis itu memiliki akhlak yang mulia. Kita harus melakukan sesuatu untuknya." Tanpa menunggu lama, Umar segera kembali ke rumahnya. Keesokan harinya, ia mengutus seseorang untuk mencari tahu tentang keluarga gadis tersebut. Umar mendapatkan informasi bahwa keluarga itu hidup dalam kesederhanaan dan mencari nafkah dengan menjual susu di pasar. Umar memutuskan untuk memanggil gadis itu bersama ibunya ke istana. Ketika mereka tiba, sang ibu terlihat ketakutan. Ia berpikir Umar akan menghukum mereka karena percakapan yang terjadi malam sebelumnya. Namun, dengan senyuman hangat, Umar menyambut mereka dan memuji kejujuran sang gadis. "Anakku, kejujuranmu di malam itu telah memberikan pelajaran berharga bagi kami semua. Engkau menunjukkan bahwa rasa takut kepada Allah jauh lebih penting daripada rasa takut kepada manusia," ujar Umar. Nah, itu tadi salah satu kisah teladan yang kalian amati. Gimana? Sekarang kita tugas kalian adalah melakukan diskusi kelompok. Nah, sebelum ibu kembalikan dari kelompok, nah hari ini kan semuanya masuk ya? Minggu
dijaga kerjasamanya, jangan hanya satu orang yang bekerja. Hah? Harus saling berdiskusi. Ibu beri waktu 20 menit harus selesai. Jadi jangan hanya ngobrol. Serius. Silakan, ayo, temennya. Jangan bercanda. Ayo. Silakan dibaca. Tadi mengamati video ya. Sudah jelas ya videonya tadi ya? Atau ingin diulang? Sudah jelas ya? Iya, baik. Silakan tolong kerjasama dengan baik. Saling membantu ya. Bagaimana? Semua kelompok sudah selesai? Sudah selesai semua? Iya, benar, baik ya. Kalau sudah selesai semua, sekarang tugas kalian adalah apa? Waktunya mempresentasikan hasil yang telah kalian diskusikan tadi. Ayo, kelompok mana dulu yang ingin maju? Ayo, kelompok mana dulu ingin maju? Kelompok 1, 2, atau 3? Ayo, yang pilih duluan. Ya, cukup satu orang ya mewakili kelompoknya. Kelompok 1 siapa yang mewakili? Iya, silakan Andre. Maju ke depan Andre. Silakan. Kenapa namamu? Kamu kelompok dari kelompok berapa? Nah, itu. Di atas. Iya, iya, baik. Iya. Kamu bacakan hasil presentasi kalian tadi ya. Ini. Iya. Kenapa nama ini sampai dari kelompok mana? Perkenalkan, nama saya Andre dari kelompok 1. Nanti yang lain mendengarkan, mendengarkan. Ya, silakan. Berdasarkan pengamatan dan hasil diskusi kelompok kami bahwa yang dimaksud dengan amanah adalah segala sesuatu yang diputuskan yang harus dijaga dan disampaikan kepada orang lain. Menurut kelompok kami, cara berperilaku amanah yang terdapat di video tadi adalah menghormati kepemilikan orang lain, Bu. Ya, bagaimana kelompok lain? Ada yang menanggapi? Ada yang menanggapi? Apa sudah pas? Hah? Sudah pas? Ya, baiklah. Itu dulu. Demikianlah presentasi dari kami. Demikian berprestasi Presentasi dari dari kami kelompok 1. kelompok 1. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1. Tepuk tangan. Buka dulu, silakan kelompok 2. Kenapa namanya dalam bunga? Itu warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prayoga dari kelompok 2. Kami 3 silakan. Silakan kalau tidak. Yang lain tolong diperhatikan ya, supaya nanti kalian bisa menanggapi. Gimana kelompok lain? Harus memperhatikan kawannya yang sedang presentasi. Ya, kenalkan dulu dari namanya siapa, kelompok mana.
Iya, benar sekali. Dan amanah itu adalah kita itu dititipkan oleh seseorang dan akan kita jaga titipan tersebut supaya kita mendapatkan keridhaan dari Allah karena kita sudah berperilaku amanah. Dan cara kita menerapkannya dengan apa tadi? Bisa dengan apa tadi katanya? Menjaga titipan, tidak menyalahgunakan jabatan. Apa lagi? Nah, apa lagi? Apa lagi? Bersyukur. Bacanya. Jadi dengan kita belajar perilaku amanah ini, maka kita menjadi tahu apa itu amanah dan bagaimana kita cara berperilaku amanah. Nah, baiklah. Sebelum kita lanjut ke kerja, kita tepuk tangan untuk hasil diskusi hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Dan kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kesimpulan, ibu tanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Senang kan? Senang ya? Ya, alhamdulillah. Apakah pembelajaran yang kita lakukan ini sudah menarik untuk kalian? Menarik. Iya. Jadi untuk ke depan tolong tingkatkan lagi diskusinya itu lebih kompak ya. Lebih dilihat ditunjukkan kerjasamanya. Nah, sebelum kita ke soal, ke mock test, ibu mau menyimpulkan, tapi ibu minta satu orang yang untuk kesimpulan. Sebelum kita ke latihan soal, ibu minta satu orang untuk kesimpulan. Siapa? Siapa yang ingin menyimpulkan? Siapa yang ingin menyimpulkan? Nah, ya, Beli ya, silakan. Berdiri Beli, berdiri. Ya, silakan Beli. Amanah dan kejujuran merupakan cerminan dari keimanan dan kejujuran seseorang karena sifat amanah adalah kejujuran banyak memiliki manfaat. Salah satunya menjaga kepercayaan dan mendapatkan ridho Allah di dunia dan di akhirat. Iya, itulah dari kesimpulannya. Salah satunya kita akan dengan amanah ini kita akan mendapatkan ridho dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang anak-anak itu akan memberi kalian tugas. Siapa ya? Duduk sesuai dengan kelompoknya masing. Ibu akan memberikan penugasan pada hari ini sebagai tolak ukur kita apakah kalian benar-benar sudah mampu memahami materi ini. Nah, di sini ada soal. Silakan kalian baca. Ada 5 soal ya. Kalian baca dan isi. Kemudian nanti kalau sudah selesai silakan kumpulkan di meja ibu. Hah? Ya, silakan kerjakan buka buku